bukti kemahakuasaan Allah di bumi, langit, dan lautan. Apa? Tentang hari kebangkitan. Hari kebangkitan, hari kiamat. Sebelum bukti-bukti dengan bukti di bumi, bukti di langit, dan bukti di lautan, kemarin tentang kisah apa? Sebelum ayat 33, kemarin tentang kisah apa? Ashabul Qaryah. Yang dalam kisah Ashabul Qaryah yang dibunuh siapa? Seorang namanya Habib An-Najjar. Setelah dibunuh kemudian dibangkitkan, dimasukkan ke dalam surga. Dibangkitkan, masuk ke dalam surga, perkara gaib atau terlihat? Gaib. Kemudian dari mana tahu tentang kisah Habib An-Najjar? Dari Al-Quran. Al-Quran menceritakan. Dari firman Allah. Jadi Rasulullah itu menceritakan karena Allah memberi tahu. Yang seandainya Allah tidak memberitahu, Rasul pun tidak tahu perkara gaib. Karena perkara gaib itu mutlak milik Allah. Illa manirqadha min rasul, kecuali siapa yang Allah ridhoi, dikasih tahu perkara gaib. Siapa yang dikasih tahu? Min rasul, dari sebagian para rasul. Maka dalam kisah Habib An-Najjar menegaskan tentang Allah hidupkan lagi, dibangkitkan. Ayat setelahnya tentang bukti-bukti kemahakuasaan Allah. Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia hidup lagi, menghidupkan manusia lagi. Dan Allah membuktikan kemahakuasaannya dengan tanda di bumi, di langit, dan di lautan. Baik. Ayat 33. Sebelum kita masuk di ayat, saya sedikit ingin tadi mengulangi lagi. Ayat 33, ada tidak dhamirna nahnu? Dhamirna yang kita pelajari tadi. Sebelum akhrajnya ada lagi. Ahyainaha. Sebetulnya panjang, tapi karena Rasul Utsmani dipendekkan. Tapi dibaca panjang. Kita baca ahyainaha. Artinya ahyaina, kami telah menghidupkannya. Baik, na ahyaina jabatannya. Ahya fi'il apa? Madhi. Ahya fi'il madhi kan? Baik, sekali lagi ahyaina. Na jabatannya rafa. Das. Lanjut. Akhrajna. Artinya kami telah mengeluarkan atau menumbuhkan. Akhrajna, na jabatannya rafa. Akhraja fi'il madhi. Ayat 34. Waja'alna, artinya dan kami telah jadikan. Na jabatannya rafa. Ada lagi? Fajjarna, baca.
Artinya kami pancarkan. Fajar, apa arti fajar? Fajar, muncul, memancar. Fajarna, na, jabatannya rafa. Das. Ada lagi? Kelas ya. Kita baca Bu. Ayat 33. Kita baca kosakata di halaman 15. Bismillah, kita baca al-maitah. Artinya yang mati. Isim, fi'il, huruf. Isim. Apa tandanya? Alif lam 1 2. Tak marbuto 3. Hijau. Habban. Artinya biji-bijian. Kalau dibaca dhamma hub lof. Hub lof. Lof. Kalau habban biji-bijian. Baik, sekali lagi habban. Artinya biji-bijian. Contohnya apa? Contohnya apa? Biji-bijian yang baru naik harga. Beras. Tadi ya biji-bijian banyak, beras, gandum, singkong, jagung. Terus terang memang apa kalau keluar itu bikin fresh. Enggak, kalau keluar ketemu teman itu bikin fresh. Imam Syafi'i mengatakan safir, keluarlah, bepergianlah. Karena keluar, bepergian itu ada 5 faedah. Yang pertama, tafarruju hammin, hilangnya gelisah, gundah, penat, bosan. Jadi kalau keluar itu menghilangkan kebosanan. Orang awalnya sedih, keluar jadi gembira. Awalnya penat jadi fresh. Ya. Halo? Ya. Jadi gimana? Keluar. Nakhilin. Artinya kurma. An-nakhl, ya kan? Nakhl. Kalau pakai ha, an-nakhl, lebah. Kalau pakai kha, kurma. Kalau pakai ha, lebah. Surat An-Nahl. Lanjut. A'nabin. Artinya anggur. Kalau satu, ainabun. Dalam surat An-Naba, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Lanjut, fajjarna. Artinya kami pancarkan. Fi'il apa? Fi'il madhi. Kenapa? Tidak ada anita. Tidak ada huruf mudhari'. Asal kata fajjara yufajjiru. Jadikan fi'il amr. Hapus ya-nya. Huruf terakhir disukunkan. Jadinya fajjir. Susah woy. Fajrur. Susah Pak. Susah woy. Ganti aja.
Lanjut. Al-uyuni. Artinya mata air. Kalau satu, ainun. Baca ainun. Apa artinya? Mata. Atau artinya juga mata air. Berikutnya, samarihi. Artinya buahnya atau samarot. Murajaah, Bu. Kana yakunu. Artinya dahulu menjadi adalah ada. Fi'il amarnya kun. Ata ya'ti. Artinya datang. Kalau dibaca panjang, ata mendatangkan atau memberikan. Rabbana atina. Ro'a yaro. Artinya melihat, memperhatikan, mengetahui. Fi'il amarnya ro. Ahya yuhyi. Artinya menghidupkan. Fi'il amarnya ini pengecualian. Pengecualian Ibu. Ini pengecualian yang dhamir pengecualian. Ahyi. Ini yang wazan pengecualian. Ahyi. Lanjut. Akhraja yukhriju. Artinya mengeluarkan. Keluarkanlah. Ini pengecualian juga. Pengecualian. Akhrij. Akhrij. Akala ya'kulu. Artinya makan bakwan. Fi'il amarnya kul atau ukul boleh. Ja'ala yaj'alu. Artinya menjadikan. Fi'il amarnya ij'al. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang muslim. Waj'alni minal muslimin. Amila ya'malu. Artinya beramal. Beramallah. I'mal. Syakara yashkuru. Arti bersyukur, berterima kasih. Fi'il amarnya usykur. Lanjut. Masih lama kan? Masih lama. Lanjut. Di halaman 17. Khalaqa. Artinya fi'il madi. Kalau orang yang menciptakan khaliq, yang diciptakan makhluk. Al-azwaj. Artinya berpasang-pasangan. Tadi kan Rabbana hab lana min
pasangan. Tumbitu artinya tumbuhkan. Al-lail artinya malam. Naslakhu artinya atau keluarkan atau lepaskan. Kayak orang itu apa bahasanya melulang ya. Kalau motong kambing dikelupas kulitnya, menguliti, melepaskan dari dagingnya. Kayak orang yang menguliti disebut as-salakh. An-nahar artinya siang. Terakhir mudlimuna artinya kegelapan. Mudlimun orang-orang yang mereka dalam kegelapan. Baik, kita cukupkan dulu. Bismillah, ayat 33. Bukti kemahakuasaan Allah dalam membangkitkan hidup kembali lagi. Di bumi, kemudian di langit, kemudian di lautan. Baik, ayat, apa arti ayat? Bukti kemahakuasaan atau tanda. Dan jika disebut ayat, dua, ayat Quran dan ayat kauniyah. Ayat-ayat Quran ya, ayat-ayat Quran atau ayat-ayat kauniyah. Bukti kemahakuasaan Allah yang ada di alam semesta. Sekali lagi, wa ayatun, dan bukti kemahakuasaan Allah dalam apa tadi? Temanya tadi apa? Temanya tentang apa nih? Dalam membangkitkan manusia hidup lagi. Wa ayatun, dan bukti, tanda, ayat kemahakuasaan Allah dalam membangkitkan hidup lagi manusia. Lahum, bagi mereka. Al-ardu, bumi. Al-maitah, yang mati. Bumi yang mati. Ahyainaha, kami menghidupkannya. Ha, kembali ke bumi. Bumi mu'anas mudzakkar? Mu'anas. Kenapa? Ada pasangannya. Pasangannya as-sama. Wa akhrajna, mengeluarkan minha. Ha, kembali ke bumi. Habban, biji-bijian. Seperti apa biji-bijian? Beras lagi. Sudah tadi mau. Singkong nih. Gak mau. Gandum. Atau tomat. Gak biji-biji pak, gandum, dan beras,
Lanjut. Saya paham maksudnya, Pak. Saya paham maksudnya. Tadi mana, Pak? Fa minhu. Nah, hu kembali ke biji. Kalau kembali itu yang terdekat saja. Kalau yang jauh capek nanti, Pak. Terlalu jauh. Hu kembali ke habban. Fa maka minhu. Darinya ya'kulun. Mereka makan. Asalnya ya'kuluna minhu. Memakan darinya. Kenapa didahulukan minhunya? Menekankan, menegaskan. Benar-benar apa? Memakan darinya. Dari mana? Biji-bijian. Contohnya? Kacang hijau. Wah. Ja'alna fiha di dalamnya padanya kembali ke ini kan jika yang dekat nggak ada bukan gitu kan, Bu? Cari sana sini nggak ada, ya sudah, apa boleh buat, ya jangan diperlebar, Bu, sesuatu yang sekali lagi waja'alna fiha kembali ke bumi, jannat kebun-kebun, surga itu kebun, min nakhilin dari kurma, masih kebun kurma, wa a'nabin dan anggur, wa fajjarna kami pancarkan fiha kembali ke oh iya benar, Bu. Kembali ke mana, Bu? Kebun. Kebunnya di mana? Bumi. Ya. Mbak, kita lihat konteksnya. Minal uyun, mata air. Mata air di mana? Kebun katanya. Bumi, ya. Kita lihat konteksnya. Sekali lagi, wa fajjarna fiha minal uyun. Di dalamnya dari mata air. Jadi fiha di sini kembali ke bumi. Karena tidak ada yang dekat. Sempurna dari ayat 33. Wa ayatul lahum. Dan bukti kemahakuasaan Allah atau tanda kemahakuasaan Allah, lahum al-ardul maytah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Maka darinya lah mereka memakan. Wa ja'alna fiha jannatin.
min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Mata air. Li, kalau li bertemu dengan fiil agar supaya ya'kulu, mereka dapat memakan atau mereka makan min, dari, ya, samarihi, buahnya. Hi kembali ke kalau jannat seharusnya ha. Dari entar dulu. Ya, min samarihi, dari buahnya. Kurma sama anggur. 1, 2. 2 ma'il uyun, mata air. Jadi aslinya al-uyun itu ada lafaz ma'il uyun, air, mata air. Jadi ada takdirnya. Minal uyun masih dari min ma'il uyun. Dari mata air keluar tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan keluar buah-buah. Sekali lagi, liya'kulu min samarih, agar mereka memakan dari buahnya. Hi kembali ke tadi apa? Habban. Tapi atau apa? Ma'il uyun. Wa ma di sini ulama tafsir dua pendapat. Satu, ma artinya apa? Yang kedua artinya tidak. Coba terjemahkan apa dulu? Ma apa-apa yang amilat hu aidihim. Amilat diperbuat, dikerjakan atau dihasilkan. Dihasilkan. Aidihim, tangan-tangan mereka. Coba sekali lagi. Liya'kulu min samarih, agar dari buah-buahannya. Wa ma amilat su'aidihim, dan apa-apa yang dihasilkan tangan-tangan mereka. Bu, apa bu yang dihasilkan oleh tangan? Dari buah-buahan? Ya, dimasak. Ada buah-buah itu yang dari buah diolah menjadi makanan lagi. Beras dari makanan bisa apa? Singkong, bisa apa? Singkongnya bisa semakan, atau bisa jadi tape. Itu kan diolah dengan tangan. Apalagi? Combro, combro, apalagi? Getuk, kemudian apalagi? Pokoknya banyak, Bu. Singkong itu banyak sekali. Keripik. Ya. Sekarang suka makanan semua nih. Type ini yang pertama, Bu. Yang kedua, ma artinya tidak. Coba terjemahkan. Wa ma amilat su'aidihim. Dan tidak, Bu, mana failnya? Aidihim.
tidak melakukannya. Nah, yang menumbuhkan siapa? Yang menjadikan bisa berbuah? Allah. Kita itu hanya sebatas usaha apa? Nanam. Nanam saja sambil menunggu, merawat. Yang menumbuhkan, yang mengeluarkan buahnya, yang menjadikan masa, itu semua adalah Allah. Afala yashkurun. Maka apakah mereka tidak bersyukur? Entas, maka tidakkah mereka bersyukur? Cukup. Baik. Sehingga ma punya berapa arti? Dua. Satu, ma di situ adalah apa yang isim. Dua, tidak. Dan jumhur mufasir, kebanyakan ahli mufasir pada makna yang kedua. Tidak. Karena maknanya lebih kuat. Maksudnya lebih untuk mensyukuri nikmat itu dikuatkan dengan manafi. Dalam terjemahan depan apa ya? Nanti dia lebih mengacu pada tafsir Ibnu Katsir. Nah, soalnya saya susah, Bu. Gimana caranya? Hijau sama yang merah. Satu lagi ya. Satu lagi, subhana. Maksud sih, kapan kita mengucapkan subhanallah? Suatu yang nggak baik. Apa arti subhanallah? Maksudnya Allah. Masih apa? Kita mensucikan Allah dari apa? Aib dan kekurangan. Allah itu tidak punya aib, Allah tidak punya kekurangan. Kalau kita ada aibnya, ada kekurangannya. Makan itu kita. Kalau kita nggak makan, lemah, lapar, itu kekurangan kita. Tapi Allah nggak. Kita masa muda, kemudian masa tua. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa, Bu? Kita. Tapi kalau Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayy. Hayy, hidup. Al-qayyum, berdiri sendiri. Kalau kita lahir dibantuin sama bidan, mati juga dibantu sama yang lain. Tidak ada yang dari kita mati sendiri. Mau kemana, Bu? Mau masuk kuburan. Oh, sudah waktunya. Iya. Nggak ada. Kalau Al-Qayyum. Baik, sekali lagi. Subhana. Artinya Masuci. Alladhi. Yang khalaqa al-azwaja. Pasangan-pasangan. Maksudnya pasangan. Segala sesuatu ada pasangannya. Jadi jangan khawatir, Bu. Santai. Kullaha. Semuanya itu ada pasangannya. Mimma. Dari apa-apa yang tumbitul ardu. Ditumbuhkan oleh bumi. Wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri.
Semua yang ditumbuhkan bumi ada pasangannya. Dan juga diri mereka, kalian sendiri. Wa mimma la ya'lamun. Mereka tidak ketahui. Apa, Bu, yang tidak kita ketahui? Ya, kita nggak tahu. Apa yang tidak kita ketahui? Ya, kita belum tahu. Di antara ruh, contoh ruh. Ruh, ada gak yang tahu? Belum tahu. Hah? Belum tahu detailnya. Kita hanya tahu ruh. Oh, ruh itu ada. Seperti apa detailnya? Ilmuha indallah. Sempurna. Subhanalladzi yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan dari apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka sendiri dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Alhamdulillah. Karena waktunya sudah mepet. Sampai sini dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim di ayat 33 ya. Dari ayat 33 sampai pada ayat 44 ya. Yang menjadi pokok pembahasan adalah tentang bukti atau tanda kemahakuasaan Allah, bahwasanya Allah maha mampu, maha berkuasa untuk menjadikan manusia hidup kembali lagi. Hal ini menegaskan tentang akidah al-ba'ats wan nusyur, keyakinan tentang adanya hari kebangkitan dan akan dikumpulkannya manusia. Allah membuktikan kemahakuasaannya dengan tanda-tanda di bumi. Yang kedua, tanda-tanda di langit. Dan yang ketiga, tanda-tanda di lautan. Yang sebelum ayat 33 tentang bukti-bukti maha kuasa Allah di bumi, langit, dan lautan, bahwasanya ia maha mampu menjadikan manusia hidup kembali lagi. Sebelumnya tentang kisah Ashabul Qaryah. Yang dalam kisah Ashabul Qaryah, Allah menunjukkan kemahakuasaannya dengan dihidupkan kembali lagi, dengan dimasukkan ke dalam surga, yaitu seorang hamba yang mukmin, yang soleh, yang mendakwahkan tauhid, kemudian dia dibunuh. Itulah seorang hamba bernama Habib An-Najjar. Meskipun ya tidak ada nas hadis maupun Quran menjelaskan namanya, tapi ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena sesungguhnya yang paling bermakna, yang menjadi catatan penting bukan pada nama, tapi pada amal perbuatan.
Setelahnya, setelah tentang kisah Ashabul Qaryah dengan diutusnya kepada mereka 3 rasul dalam satu waktu. Dan juga ikut andilnya seorang hamba yang soleh bernama Habib An-Najjar, yang dalam kisah itu menegaskan Allah mampu menjadikan Habib An-Najjar hidup lagi dengan kenikmatan di surganya. Setelahnya menunjukkan bukti-bukti yang lain. Wa ayatul lahum. Bukti tanda maha kuasa Allah dalam menjadikan manusia bisa hidup kembali lagi. Al-ardul maitah, dengan bumi yang sudah mati. Yang bumi asalnya adalah al-ardul maitah, bumi yang tandus, yang mati, tidak ada kehidupan. Ahyainaha, kemudian Allah menjadikan hidup. Ai wa alamatun 'azimatun likufari Quraisy, sebagai bukti yang besar bagi orang-orang kafir Quraisy yang menunjukkan akan kemahaesaan Allah dan kesempurnaan kemahakuasaannya, bahwasanya Allah mampu ba'tsil mauta, membangkitkan yang sudah mati. Dengan Allah menunjukkan bukti tersebut lewat ihya'ullahil ardul mujdibah, Allah menghidupkan bumi yang sudah kering, mati, tandus. Kemudian Allah menjadikannya hidup dengan diturunkan air hujan. Wa akhrajna minha, dan kami keluarkan darinya, dari bumi, habban, biji-bijian. Sebenarnya cukup bagi Allah mengatakan al-ardul maita ahyainaha, bumi yang mati kami jadikan hidup. Namun Allah ingin menunjukkan lebih daripada itu. Allah jadikan hidup, ya, wa akhrajna minha, Allah juga keluarkan darinya biji-bijian. Jadi menunjukkan tidak hanya menjadikan hidup, tapi lebih daripada itu menjadikan hidup dan ditambah dengan Allah mengeluarkan biji-bijian. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan. Benar-benar Allah itu maha kuasa menjadikan hidup. Dan yang Allah keluarkan habban, biji-bijian. Anwa'an minal hubub, berbagai macam jenis biji-bijian, allati yataghaddan nasu 'alaiha, yang manusia memakan darinya. Pada ayat ini Allah menyebutkan akhrajna minha habban, Allah mengeluarkan dari bumi biji-bijian. Faminhu ya'kulun, yang mereka memakan darinya. Kalau kita perhatikan lafadznya minhu ya'kulun, asalnya ya'kuluna minhu. Hal ini menegaskan bahwasanya benar-benar mereka memakan darinya. Atau dalam tafsirnya qutan. Makna habban yaitu biji-bijian, qut, makanan pokok yang mereka memakan darinya. Jadi ada makanan itu yang kita itu memang kebutuhan pokok, kita makan darinya. Ada makanan yang bukan menjadi makanan pokok. Seandainya kita nggak memakan, itu pun nggak mengapa, nggak masalah. Hanya sebagai penyempurna. Ya. Namun makanan pokok habban. Dan habban apa jauh? Beras, jagung, gandum, kacang-kacangan, beras, ini makanan pokok. Gandum, makanan pokok. Yang manusia minhu ya'kulun, didahulukan minhu, benar-benar makan darinya, tidak bisa lepas darinya. Waja'alna fiha,
Jadi setelah menyebutkan yang pokok, setelahnya disebutkan sebagai penyempurna, bukan pokok. Waj'alna, dan kami jadikan fiha, di dalam bumi. Jadi tidak hanya hidup saja. Kalau hanya hidup saja mungkin tumbuh-tumbuhan. Namun lebih daripada itu, ada tumbuh-tumbuhannya, ada biji-bijiannya yang manusia memakan darinya. Sumber kehidupan sudah ada. Ada kehidupannya, ada sumber kehidupannya. Dan dijadikan di dalamnya jannat, kebun-kebun. Di bumi Allah jadikan kebun-kebun. Kebun apa? Min nakhilin wa a'nab. Kurma dan anggur. Dalam kaidah tafsir ya. Apakah kebun itu hanya kurma dan anggur? Tidak. Apa saja buah-buahan? Banyak. Pepaya, singkong, tomat, durian, sekarang musim manggis. Duku, dukunya belum datang. Durian sudah mau habis. Namun Allah sebutkan nakhilin wa a'nabin. Buah-buahan begitu banyak. Namun Allah sebutkan dua buah ini. Kata ulama tafsir, ketika Allah menyebutkan bumi, Allah sebutkan hanya dua buah ini. Kurma dan anggur. Karena keduanya ini yang paling nikmat dan paling banyak manfaatnya. Nakhil, kurma. Kurma di samping dia buah juga bisa menjadi makanan pokok. Makanan pokok. Makanya Pak, Raja Fahad. Jadi apa? Pernah dulu mengembargo dia buah bisa menjadi makanan pokok. Apakah semua semua buah bisa menjadi makanan pokok? Tidak. Namun kurma, buah iya, makanan pokok iya. Sehingga sisi manfaatnya itu lebih besar dibandingkan yang lainnya. Wa a'nabin, anggur. Maka tadi saya pas ke sini, saya cari-cari anggur apa saja ya. Kalau kurma kan iya, makanan pokok, buah juga masuk. Dan kurma itu bisa tahan pertahunan. Ya Bu, bisa kuat tahunan. Dulu kami di pesantren itu dikirimi kurma beberapa kontainer. Tapi dijadikan pak-pak. Itu habisnya 2 tahun. Sampai kami mau lulus itu masih, ini kurma yang tahun lalu. Apa masih ada. Nah sekarang anggur. Bayangan saya, anggur itu ya anggur. Kalau sepekan di kulkas, ya juga busuk. Ternyata saya baru tahu, kismis dari anggur. Kismis. Dan kismis itu termasuk makanan yang awet. Makanya buat oleh-oleh haji dan umroh. Dan kismis dengan berbagai macam faedah dan kaya dengan manfaatnya. Dan di samping nakhil wa a'nab, kurma dan anggur, ini makanan yang manis, makanan yang enak. Juga 2 makanan yang tahan lama, bisa dipindahkan kemana-mana. Ya, ada kismisnya, ya, ada kurmanya gitu. Ya, tempo hari sebulan lalu ya, saya menemani Syekh gitu. Makanya cuma kurma sama kismis.
Kita wah, dikasih makan kurma sama kismis, ya nggak bisa tidur. Ya, tapi kebiasaan, kalau dibiasakan jadi bisa. Nah, lo. Baik. Jadi apa? Sisi manfaatnya, sisi nikmatnya, kemudian tahan lama. Dan ada menyebutkan nakhil wa a'nab, kurma dan anggur. Dua makanan yang tidak susah payah untuk memakannya. Kalau singkong, untuk memakan singkong bisa langsung dimakan apa diolah dulu? Dulu pernah rame, Ustaz, untuk obat langsung aja makan singkong mentah. Setelah dicoba nggak enak, tetap apa nggak bisa. Jadi untuk makan singkong tetap harus ada direbus, malah dimakan malah sakit perut. Jagung, untuk makan jagung masih ada usaha, apa? Dikupas, direbus, baru dimakan. Kurma ambil langsung makan. Anggur ambil langsung makan. Tidak perlu usaha banyak-banyak. Sehingga disebutkan nakhil wa a'nab karena sisi manfaatnya, sisi ketahanannya, dan keduanya bisa menjadi qut wa samroh. Makanan pokok bisa, sebagai buah-buahan juga bisa. Maka ini menegaskan bahwasanya tidaklah disebut nama buah tertentu dalam Quran pasti punya kelebihan dibandingkan yang lainnya. Apalagi mendekati puasa-puasa. Maka apa? Sediakan kurma. Ya. Berikutnya, wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami memancarkan fiha. Tadi kembali ke mana? Kami pancarkan di bumi minal uyun. Dari berbagai macam apa? Dari mata air. Liya'kulu min samarih. Agar supaya kalian dapat memakan dari buah-buahannya. Dan tadi kembali ke pertama ma'ul uyun, air, mata air yang dengan mata air tumbuh buah-buahan. Liyakulnas min samarih. Karena untuk keluarnya tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam buah-buahan itu dengan adanya air. Jadi min samarihi kembali kepada ma'il uyun. Liya'kulu min samarih. Agar supaya mereka memakan dari buahnya. Wa ma'amilathu aidihim, dan apa-apa yang dihasilkan oleh tangan-tangan mereka.
Ma yang pertama adalah ma mausul, yang artinya apa. Dari buah-buahan, ya, kemudian diolah oleh tangan manusia, maka keluarlah makanan baru. Dari kurma apa? Dari kurma diolah oleh tangan manusia jadi apa? Susu kurma. Apalagi permen. Permen, wah, dapat. Jadi apa? Ada permen kurma. Dibungkus kayak permen. Apalagi coklat, selai, dan lain sebagainya. Wa a'nabin, dari anggur, diolah oleh manusia apa? Jus, minuman, apalagi kismis, apalagi selai, dan lain sebagainya. Wa ma'amilatu aydihim, apa yang dihasilkan oleh tangan-tangan mereka, tetap itu semuanya bahan pokoknya dari pemberian Allah. Atau pada makna yang kedua, agar supaya mereka memakan dari buahnya. Wa ma'amilatu aydihim, dan tangan-tangan mereka tidak melakukan apapun. Hanya usaha kecil menanam, tumbuh besar, Allah yang menumbuhkan, Allah yang mengeluarkan buah-buahnya. Dan jumhur mufassirin kebanyakan pada makna yang kedua, karena maknanya lebih kuat untuk mendatangkan rasa syukur. Afala yashkurun, maka tidakkah mereka bersyukur? Dan makna syukur pada ayat ini adalah syukur lil ibadah. Syukur menjadikan kenikmatan-kenikmatannya sebagai sarana untuk ibadah. Maka ayat 33 sampai 35 menegaskan tentang bukti maha kuasa Allah. Di mana? Di bumi. Bumi Allah jadikan hidup. Tidak hanya hidup saja. Allah keluarkan biji-bijian yang manusia memakan darinya. Memakan, menjadikan biji-bijian sebagai makanan pokok. Kemudian ada tambahan makanan lain. Kurma dan buah anggur. Disebutkan kurma dan buah anggur karena banyak faedah pada keduanya. Di samping nikmatnya, tahan lamanya, juga sebagai makanan pokok dan buah. Tidak semua buah itu bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Namun kurma dan anggur bisa menjadi makanan pokok dan bisa menjadi buah. Dan juga Allah pancarkan, keluarkan dari bumi, di bumi mata air yang dengannya keluar buah-buahan yang lain yang tangan-tangan mereka tidak ikut campur di dalamnya. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Ayat setelahnya subhana, Maha suci Allah. Kenapa setelah nikmat yang Allah taburkan di muka bumi berupa makanan pokok, kemudian buah-buahan, kemudian adanya air, kemudian buah-buahan selain makanan pokok, ya. Setelahnya tentang subhana. Karena orang-orang musyrik setelah diberikan kenikmatan, mereka justru bersyukurnya dengan mereka menyekutukan Allah. Setelah mereka diberikan kenikmatan, mereka gunakan kenikmatan ini justru untuk berbuat kezaliman kepada Allah. Aku mengatakan subhana, Maha suci Allah. Yang seharusnya mereka itu menjadikan nikmat untuk bersyukur,
Justru dengan adanya nikmat mereka kufur kepada Allah. Subhanah, Maha suci Allah. Alladzi yang khalaqal azwaj kullaha, yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Maka sunnatullah, segala sesuatu ada pasangannya. Khalaqal asnafa kullaha mimma tumbitul ardu min nabatat wazzuru' wathimar wal hubub. Segala sesuatu memiliki pasangannya. Dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Yang ditumbuhkan oleh bumi adalah tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan, biji-bijian. Dan juga firman Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 49, wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu, khalaqna zaujaini, kami ciptakan zaujaini, memiliki pasangannya, la'allakum tadhakkarun, agar supaya kalian mengambil pelajaran atau mengingat. Jadi, secara sunatullah segala sesuatu ada pasangannya. Dan sebelum adanya ilmu biologi tentang ada pasangan, Quran sudah menegaskan segala sesuatu ada pasangannya. Bahkan partikel yang paling kecil pun itu ada pasangannya. Ayat Quran itu semakin bertambah masa, itu semakin menunjukkan kemukjizatannya. Kalau kitab-kitab yang lain, semakin bertambah masa semakin ditinggalkan. Karena mungkin semakin bertolak belakang. Contohnya dulu ada teori Darwin, ya. Manusia dari kera. Mungkin ada yang percaya saat itu, tapi dengan berjalannya waktu semakin ditinggalkan. Namun Al-Quran tidak. Semakin bertambah waktu justru semakin menguatkan mukjizatnya. Yang pertama, mimma tumbitul ardu, yang berpasang-pasangan itu yang ditumbuhkan oleh bumi. Dari apa, Bu? Tadi yang ditumbuhkan bumi. Yang ditumbuhkan bumi apa saja? Biji-bijian, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, tanaman. Wa min anfusihim, dan dari diri kalian sendiri. Dari diri kalian sendiri menjadi sunnatullah, ada pasangan-pasangan. Yang dengan adanya pasangan-pasangan akan ada kehidupan. Seandainya semuanya laki-laki gimana? Tidak ada kehidupan. Seandainya tidak ada perempuan, tidak ada kehidupan pula. Makanya apa, orang jahiliyah itu jahiliyah gitu. Di antara jahiliyahnya orang Quraisy saat itu, mereka itu nggak mau punya anak perempuan. Jadi mereka itu nggak ingin dan malu dan aib kalau punya anak perempuan. Inginnya hanya punya anak laki-laki. Pertanyaannya, untuk melahirkan anak laki-laki itu dari perempuan. Jadi kalau perempuannya dimatikan, gimana mendapatkan anak laki-laki? Namun ya jahiliyah. Wa minan nas, dan dari manusia, anfusim, diri mereka sendiri, khalaqa minhum dzukuran wa inasan. Allah menciptakan dari mereka dzukuran wa inasan, laki-laki dan perempuan, anak keturunannya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Terjemahkan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Maksudnya siapa? Adam. Wa khalaqa minha, ha kembali ke Adam. Minha, jiwa Adam. Zawjaha, siapa? Hawa. Jadi Hawa itu tercipta dari Adam. Wa bassa, memperkembangbiakkan, minhuma, dari mereka berdua, Adam dan Hawa, rijalan katsiran wa nisaa, banyak laki-laki dan banyak perempuan. Maka menjadi sunnatullah bahwasanya Allah jadikan manusia berpasang-pasangan. Bahkan tidak hanya di dunia, nanti di akhirat pun tidak ada orang itu sendirian. Semua ada pasangannya. Yang mungkin saja ketika di dunianya belum sempat menikah, kemudian wafat. Ada tidak? Ada. Laki-laki ada, perempuan ada. Tapi tetap nanti ketika di akhiratnya akan mendapatkan pasangannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa annahu, dan sesungguhnya siapa? Allah khalaqaz zawjain, menciptakan dua pasangan atau berpasangan, ad-dzakara wal unsa, dan perempuan, min nutfatin, dari nutfah, setetes air mani, idza tumna, apabila tumna ditumpahkan atau dipancarkan. Surat An-Najm 45-46. Wa mimma la ya'lamun. Dari tumbuh-tumbuhan ada pasangannya. Nah, dari yang ditumbuhkan bumi ada pasangannya. Wa min anfusihim, dari diri mereka ada pasangannya. Wa mimma la ya'lamun, yaitu mimma la ya'lamuhun nas, dari apa la ya'lamuhun nas, yang manusia tidak ketahui. Udah bisa semuanya, weh. Udah bisa menerjemahkan ya? Nah, saya bacakan aja. Fi qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala yang maha tinggi. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Wujubu, wajib, syukri ni'matillah azza wa jal, yang maha perkasa lagi maha tinggi. Li'anna, karena sesungguhnya Allah wabbakha, mencela man la yashkur. Masya Allah, udah bisa semua ya. Ini tumben lagi benar ya. Hah? Biasanya gundul. Nah, sekarang ada harusnya.
kullu syai'in, setiap sesuatu, segala sesuatu, yanmu tumbuh, wa yatazayat, dan bertambah, tusammihil Arab, orang Arab menamakannya hayyan, hidup, dinamakan hayyan, haya, karena sesuatu itu tumbuh dan bertambah. Walida, oleh karenanya, yusammunan nabat, mereka menamakan tumbuh-tumbuhan hayyan, dengan hayyan, karena dia sifatnya tumbuh dan bertambah. Nah, cukup ya? Cukup. Sehingga pada ayat terakhir 36 ya, segala sesuatu yang berpasang-pasangan satu tumbuh-tumbuhan, apa yang ditumbuhkan oleh bumi, afan, binatang ada di mana? Di bumi. Wa min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Wa mimma la ya'lamun, apa-apa yang tidak mereka ketahui. Iya, apa yang tidak diketahui oleh manusia? Jadi di antaranya Bu, ruh. Ada pasangannya. Ada ruh-ruh yang baik dipasangkan dengan yang baik. Roh-roh yang jahat dipasangkan dengan yang jahat. Maka diantaranya dalam surat At-Takwir. Dalam surat At-Takwir Allah berfirman, wa idan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa roh dipasangkan. Dalam tafsirnya, di antara tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan roh yang baik dipasangkan dengan yang baik. Maka orang beriman akan dipasangkan dengan para bidadari. Orang yang jahat ada dipasangkan dengan setannya. Atau sekumpulan yang baik-baik itu akan masuk surga secara berpasang-pasangan dengan rombongannya ke dalam surga. Dan roh-roh yang jahat juga akan dipasangkan dengan kelompoknya ke dalam api neraka. Nah, cukup ya. Nah, ada pertanyaan? Nah, pasangan kita di dunia. Ini pertanyaannya agak ya. 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 Kenapa Bu dengan di dunia? Kalau bapak-bapak yang Pak, nanti di surga itu ada para bidadari. Pilih mana? Bidadari apa yang kemarin? Cukup. Pertama, pasangan di dunia itu akan dipasangkan di akhirat. Dan tentunya bukan dengan spek yang dulu. Sudah berbeda dengan akhirat itu merubah segalanya. Gitu. Merubah segalanya. Coba di dunia tua. Umurnya 30, semakin tahun semakin 40, 50, 60. Di surga kembali muda. Ini baru umurnya. Kemudian mereka akan sebaya. Kalau di dunia mungkin saja umurnya 60 dapat yang lebih muda jauh. Mungkin.
Namun di surga mengatakan atroba. Uruban atroba. Yang mereka itu sebaya umurnya. Kenapa disebutkan sebaya? Karena indahnya kebersamaan itu dengan yang seumuran. Yang sudah umur 60 itu sudah pengen dikir saja. Pengen apa? Lebih banyak ibadahnya, kan mau persiapan. Yang masih 20 pengen apa? Jalan-jalan, nggak sinkron itu. Yang satu ngajak ke masjid biar dikir saja, yang satunya ke mall, kan nggak sinkron. Tamu di surga enggak disebutkan yang sebaya karena jalannya sama. Itu di mana, Bu? Di surga. Ada yang menyebutkan ketika nanti masuk surga, semua laki-laki setampan kayak Nabi Yusuf. Jadi nggak ada namanya, waduh suami saya yang kayak dulu ya. Nggak ada. Demikian juga para suami dengan istrinya. Melihat istrinya itu lebih di atas para bidadari. Jadi jangan lihat yang sekarang, lihat yang akan datang. Jadi seseorang itu akan bersama dengan pasangannya di dunia. Pertanyaannya, gimana dengan seseorang yang memiliki lebih dari satu pasangan? Pertama, di surga tidak ada namanya rasa cemburu. Penyakit hati itu sudah hilang semuanya. Kenapa? Karena masing-masing di puncak kenikmatan sehingga tidak ada lagi perbandingan. Tidak ada lagi namanya cemburu-cemburu dengan yang lainnya. Karena di puncak kenikmatan orang itu merasa iri. Kenapa cemburu? Karena ada perbandingannya. Gitu. Tapi kalau masing-masing di puncak kenikmatan nggak akan terbayangkan. Baik, sekarang yang seorang istri nikah meninggal suaminya, kemudian nikah lagi. Mungkin nggak? Mungkin kan? Oh, kemudian nikah lagi dengan yang ketiga. Menikah lagi dengan siapa nanti di surga? Para ulama dua. Yang pertama, satu nas menegaskan dengan suami yang terakhir. Di nas yang lain disebutkan enggak, dikasih pilihan. Siapa memilih? Si perempuan tadi. Manakah yang paling disukai dan yang paling baik dengan dirinya? Dari ketiga atau keempat suami yang dinikahi. Mana yang paling baik, mana yang paling dia sayangi dan cintai, itu yang dia pilih. Hal ini menegaskan nikmat surga itu nikmat merdeka. Maksudnya apa? Seseorang itu bukan dipaksa. Memilih. Allah berfirman walakum fi dalam surat Fussilat ayat 30. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan mereka mendapatkan apa-apa yang disukai oleh hati dan apa yang mereka minta. Apa yang diingini hati dihadirkan, apa yang diminta. Misalnya dulu ketika di dunia pernah melihat si fulan, Masya Allah gitu kan. Ya Allah seperti ini aja ya Allah. Mungkin apa? Suaminya nanti setampan yang dibayangkan. Semua yang diingin hati dan diminta dihadirkan. Jadi maka ada pertanyaan, Ustadz nanti di surga ada gak durian? Ada. Semua yang diminta itu ada. Jangankan durian. Misalnya Bu,
dulu pernah makan buah yang tidak ada di kota. Buah apa misalnya? Ciplukan. Buah ciplukan. Enggak tahu ya? Dulu di kampung itu kalau orang suka cari rumput, itu terkadang apa? Ada pohon rambatan itu ada buahnya. Gitu. Ciplukan, rasanya manis-manis, asam, enak. Gitu. Yang pernah makan. Ternyata apa? Ketika dulu di kota nggak pernah dapati lagi sampai dia mati, masuk surga. Ya Allah, kangen buah ciplukan. Ada nggak? Hadir. Allah mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang diingini hati, apa yang diminta, semua itu ada. Dulu pernah makan buah duku. Duku, manis sekali. Sekarang cari-cari nggak dapat. Sampai apa? Meninggal misalnya. Kemudian apa? Di surga minta buah duku. Ada gak? Ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ada gak apa? Bakwan. Ada. Plus apa? Sambarnya ada. Jadi di surga itu jangan dibayangkan terbatas. Itulah nikmat surga. Tidak bisa Rasulullah bersabda, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah bisa dibayangkan oleh hati. Maksudnya, sepuncak-puncaknya kita membayangkan, itu nggak akan sampai. Karena begitu nikmatnya nikmat dunia. Gimana? Sudah rindu dengan surga? Sudah? Sudah siap semuanya? Harus husnudzon. Seandainya aku diwafatkan hari ini, maka apa? Itu sebaik-baik perjumpaan dengan Allah. Seorang badui itu mau meninggal karena sakit. Kemudian dikatakan padanya, wahai badui, kamu akan mati. Kemudian dia mengatakan, jika aku mati, kemana aku pergi? Ini seorang badui. Dikatakan kepadanya, engkau akan berjumpa dengan Allah. Maka dia bergembira. Fama ajmalal maut wa ma ajmal liqa. Jika matiku berjumpa dengan Allah, itu perjumpaan yang paling indah dan kematian yang paling indah. Hasan al-Basri ketika mengomentari perkataan si badui, dia mengatakan, hada ibadatun jaliyatun husnudzon billah. Ini ibadah yang sangat agung. Ibadah apa itu? Berhusnudzon kepada Allah. Misalnya ditakdirkan wafat, ini apa? Sebaik-baiknya perjumpaan dengan Allah dan seindah-indahnya perpisahan. Ibadah husnudzon kepada Allah. Dan Rasulullah SAW adalah seorang pribadi yang senantiasa dibuat kagum dengan optimis dan husnudzon. Apapun keadaannya, berbaik sangka. Apapun keadaannya, optimis, itu yang terbaik. Dan ini adalah ibadah hati yang sangat agung. Dapat gorengan satu, alhamdulillah. Mungkin apa? Satu ini memang pasnya. Kalau nanti dikasih dua, khawatir kolesterolnya naik. Husnudzon, senantiasa husnudzon. Apapun yang terjadi, khair insyaallah, khair. Itu. Dan ini salah satu penguat jiwa. Gimana cara menguatkan jiwa? Senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Apa yang ditakdirkan, ini yang terbaik. Dan itu penguat hati. Baik, wallahu taala alam bisawab. Tadi pasangannya Bu, jelas ya? Ya, ada pasangan insyaallah. Mau yang mana Bu? Dipilihkan. Aman insyaallah.
insya Allah nanti masing-masing punya hak memilih. Cukup? Baik, wallahu ta'ala bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum